Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya kepada Bapak dosen, mungkin sekiranya praktek saya ini tidak memenuhi standar. Sekali lagi saya minta maaf karena memang virus corona ini, jadi saya tidak berani mengundang tetangga atau anak-anak dari tetangga untuk menjadi siswa saya saat ini. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Jadi untuk saat ini yang akan saya praktekkan adalah tentang materi saya yang sebelumnya tentang RPP itu, tapi tetap mengajar seolah-olah menggunakan siswa. Ada siswanya, tapi mungkin tidak ada siswanya. Jadi mohon dimaklumin sebelumnya kepada Bapak dosen. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat rezekinya kita mampu berada di kelas saat ini ya, untuk dalam acara mengajar. Serta tak lupa sholawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Oke. Ada istilah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, karena ibu hari ini hari ini pertemuannya kita ya, pertemuan pertamanya kita. Pasti belum ada yang tahu, atau udah ada yang tahu tentang nama ibu siapa atau kenal ibu. Oke, ya di sini kita mau kenalan ya. Ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Umi Fadilah. Ibu dari Margo Mulyo. Oke. Ya, ibu ingin kenalan nih dengan siswa-siswa semuanya. Ya, bisa maju satu-satu ya, atau ibu panggil aja. Ya, mulai pertama dari Jannah. Ada. Oh ya. Sofia. Ada? Ya, dari mana Sofia? Oh, iya dari Perigi. Terus kalau Tony, dari mana? Nah, oh ya. Ini ibu anaknya panggilnya apa nih? Ade atau nak? Ade aja ya. Soalnya ibu kan baru, ya nggak tuh amat lah. Oke. Lanjut lagi kepada Andi. Oh iya. Oke. Udah hadir semua kan? Atau ada yang belum dipanggil? Oh, alhamdulillah hadir semua, jadi nggak ada yang ketinggalan pelajaran ya. Oh ya, untuk hari ini kita ingin mempelajari tentang memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitasnya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita mempunyai tujuan dari pembelajaran ini. Kita mempunyai tujuan, ada KD, kompetensi dasar, dan tujuan. Ya, kompetensi dasarnya itu meyakini hadis sahih dan hadis hasan sebagai dasar hukum Islam. Yang kedua, berpegang teguh pada hadis sahih dan hadis hasan. Yang ketiga, menghayati nilai-nilai kebenaran yang terdapat dalam hadis hasan dan sahih. Yang keempat, menunjukkan sikap kritis terhadap dalam pengamalan hadis hasan dan sahih. Oke, untuk tujuannya diharapkan peserta didik mampu memahami pembagian hadis dari segi kuantitas rawinya. Terus diharapkan pula peserta didik mampu memahami pembagian hadis dari kualitas sanadnya. Oke, yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan pembagian hadis dengan benar. Oke, sebelum kita memasuki materi, sebelumnya ada nggak sih? Atau adik-adik udah pada tahu? Atau sebagian yang tahu tentang hadis? Pembagian hadis-hadis atau apa? Coba, pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, bakal dapat hadiah. Ada? Aduh,
nggak jadi deh nih hadiahnya. Yaudah, oke. Jadi pembagian hadis dari segi kuantitasnya yaitu terbagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Ada yang tahu hadis mutawatir? Hah? Ada yang tahu nggak hadis mutawatir? Bukan apa ya? Ya, hadis mutawatir ada? Coba ada yang sebelah sana tahu nggak? Oh, nggak apa-apa. Yang sekiranya apa ya, tahu walaupun sedikit gitu kan, kena salah nggak apa-apa, yang penting berani aja. Ada? Ya, Ibu paparkan ya. Hadis mutawatir berasal dari bahasa musa'al atau musa'al, artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Nah, ada nih pendapat dari menurut Al-Baghdadi. Hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta. Nah, jadi hadis mutawatir ini hadis yang memang datangnya berturut-turut dan tidak ada jarak. Terus yang meriwayatkan itu sekelompok orang. Jadi di dalamnya itu tidak ada keraguan untuk dia untuk melakukan suatu kebohongan, karena di sini yang dinamakan adalah suatu kelompok. Jadi otomatis orang banyak. Nah, terus hadis mutawatir ini yang kedua adalah hadis ahad. Jadi hadis dilihat dari segi kuantitasnya itu terbagi dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, kalau hadis ahad ada yang udah tahu belum? Kayaknya pinter-pinter nih, pasti udah tahu. Ayo, ada nggak? Oke, nggak ada lagi. Nggak apa-apa. Atau ada? Oh, ada, ya. Apa hadis ahad, Dek? Oh ya, udah mendekati benar ya, walaupun belum sempurna nggak apa-apa. Tapi ada nilai plus tersendiri ya. Jadi hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Nah, ada hadis mansyur, hadis aziz, dan hadis garib. Nah, hadis mansyur di sini yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW oleh beberapa orang sahabat, namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Bisa jadi dia hadis yang tidak dari Rasulullah pula, cuman tidak mencakup, tidak sampai memenuhi hadis mutawatir, syarat dari hadis mutawatir tersebut. Nah, kalau yang kedua hadis aziz. Nah, yang ketiga hadis garib. Nah, terus kita langsung lanjut ya ke hadis dari segi kualitas. Nah, kalau hadis dari segi kualitas ada yang udah tahu belum? Atau ada yang apa yang ngerti sedikit? Ya, Ibu kasih ini ya, sedikit kisi-kisi sebelum jawaban. Jadi kayak nama hampir mirip dengan soleh. Ya, ada yang tahu? Benar ya, hadis dari segi kualitasnya itu
ada hadis sahih, terus hadis hasan, sama hadis dhaif. Ada yang tahu dari istilah sekarang hadis sahih? Ada yang tahu hadis sahih? Atau mau nulis di depan sini? Kalau nggak bisa bicara nggak apa-apa, biasa ada yang susah ngomong tapi pintar untuk menulis ya. Siapa tahu ada yang menulis di depan? Oh, oke. Dibaca aja ya. Jadi ibu ya, coba ibu jelaskan ya. Hadis sahih adalah hadis musnad atau hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sanadnya dan dinukilkan oleh seorang yang adil dan dabit dari orang yang adil dan dabit, sehingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Nah, ada yang tahu dari istilah dari zat atau ilah? Ya, zat adalah kejanggalan, atau kalau ilah itu adalah kecacatan. Jadi kalau di hadis sahih itu nggak ada kejanggalan, kecacatan, rawinya, sanadnya itu bersambung. Nah, terus syarat-syarat dari hadis sahih ada yang tahu nggak? Atau ada yang udah pernah dengar? Bu, saya udah pernah dengar nih, salah satunya hadis sahih itu kayak gini. Atau ada yang udah tahu contoh dari hadis sahih itu seperti apa? Ada yang hafal? Oke. Jadi syarat dari hadis sahih yaitu hadisnya musnad. Ada yang tahu musnad itu apa? Atau ada yang mau jawab? Ya, jadi hadis yang dimaksud musnadnya itu hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua yaitu sanadnya bersambung. Artinya tidak terputus. Jadi dari sebelum-sebelumnya, dari ininya terus bersambung sanadnya. Terus seluruh rawinya adil dan dabit. Jadi rawinya itu dapat dipercaya, memang orangnya terpercaya dan adil, dan emang dia terkenal. Jadi ketika hadis ini tuh, ketika kita meriwayatkan hadis, ketika kita mencari hadis-hadis, mereka itu yang para penulis hadis itu disumpah. Karena ini tentang tentang berlangsungnya, tentang kehidupan Islam selanjutnya. Jadi benar-benar hati-hati, yang punya daya ingat yang tinggi, yang punya sifat yang adil. Terus tidak ada zat di sini, yaitu tidak ada kejanggalan. Jadi hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi yang lain. Jadi di sini hadisnya itu banyak yang meriwayatkan gitu. Terus tidak ada ilat. Nah, ilat di sini yaitu atau cacat. Artinya dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesalahan dari hadis. Terus hadis sahih Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Atau ada yang kurang paham? Bu, aku kurang paham nih tentang yang hadis ini gitu. Jadi ibu bisa jelasin. Atau bu, ibu aku kurang ngerti nih, ibu bicaranya kecepetan gini-gini. Oke, ibu bakal perbaiki gitu kan. Ada? Oh, nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang selanjutnya itu hadis hasan. Ya, siapa yang udah tahu nih hadis hasan? Atau ada yang menjelaskan di depan? Oke.
Hadis hasan adalah hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan tidak banyak dalam satu jalur rawinya. Jadi hadis hasan itu dalam tingkatannya lebih di bawah sahih ya. Jadi dia itu kalau sahih dia itu banyak yang meriwayatkan, tapi kalau dari hadis hasan dia cuma beberapa aja. Terus hadis dhaif. Nah, ini. Ada yang tahu hadis dhaif seperti apa? Ya. Jadi hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat keterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Jadi entah mungkin rawinya yang tidak terpercaya atau rawinya sanadnya ini terputus, terus bertentangan dengan hadis yang lain. Jadi dia hadis dhaif itu tidak lemah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa masih ada yang mengambil sekiranya itu tidak bertentangan dengan yang lain, tapi ada juga yang sebagian ulama yang mengatakan hadis dhaif ini nggak bisa diambil sama sekali gitu. Tapi kalau ibu lebih ambil kepada hadis yang pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadisnya ini, hadis dhaif ini tidak bisa diambil sama sekali karena lemah gitu. Sementara kita kan harus mengambil dari hadis yang sahih. Oke, sampai sini pembelajaran ya. Karena waktunya singkat, ibu mohon maaf ya. Mungkin minggu depan kita akan lanjutkan dengan diskusi dengan materi selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Di situ ada di LKS-nya ya. Nah, di situ ada ini evaluasi. Ibu ingin kalian mengerjakannya. Nah, setelah ini baru dikumpul. Jadi ketua kelas nanti kirim ke ketua kelas ya. Iya. Oke, demikian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.